Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat donat pisang wijen. Ini lagi viral banget, kalau beli harganya lumayan ya, daripada beli mending kita bikin sendiri. Rasanya unik, enak, legit, pokoknya cocok buat cemilan. Langsung aja yuk kita ke cara membuat. Pertama ini aku punya 8 buah pisang. Ini pisang yang sudah terlalu matang. Ini aku pakai pisang uli. Mau aku kukus terlebih dahulu. Teman-teman boleh gunakan pisang lain yang sekiranya enak buat digoreng ya. Ini aku kukus 15-20 menit atau sampai matang. Setelah matang ini akan aku angkat. Hati-hati panas ya teman-teman. Kemudian ini bisa didinginkan terlebih dahulu dan kupas kulitnya. Setelah dikupas, ini aku taruh ke dalam wadah yang lebih besar dan aku haluskan. Di sini aku pakai centong nasi aja ya teman-teman, sesuai yang ada di rumah aja. Nah setelah halus seperti ini bisa dimasukkan 80 hingga 100 gram gula pasir. Kalau teman-teman gak terlalu suka manis boleh dikurangi ya. Kemudian aku tambahkan vanili setengah bungkus, aku pakai yang bubuk, soda kue setengah sendok teh, garam seperempat sendok teh. Ini diaduk sampai tercampur merata. Penggunaan garam di sini penting banget ya teman-teman, karena ini sajian manis, jadi harus wajib menggunakan garam supaya nanti rasanya jadi balance. Resep lengkap silakan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Kemudian aku tambahkan tepung ketan putih, di sini aku gunakan 200 gram. Aku masukkan semua dan ini dicampur sampai benar-benar kalis merata. Nah karena agak sulit ya teman-teman untuk mengaduk pakai alat, ini aku pakai tangan aja supaya lebih mudah. Kalau teman-teman punya sarung tangan boleh gunakan sarung tangan plastik. Di sini aku pakai tangan langsung. Ini juga mau dimakan sendiri ya teman-teman, dan tentunya tangan yang aku gunakan juga sudah cuci tangan dan sudah bersih ya. Untuk mengulennya itu enggak kayak mengulen donat ya, lebih ke mirip mengulen nastar gitu ya. Yang penting tercampur merata aja, nggak perlu sampai elastis. Nah kira-kira kayak gini ya teman-teman, jadi dia tuh enggak keras kering, lembab dan lembek, tapi juga enggak yang basah. Jadi teksturnya dia seperti ini, sudah bisa dibentuk. Kalau kiranya terlalu keras, teman-teman bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung ketan, tapi kalau terlalu lembek bisa ditambahkan air sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kemudian ini ditimbang, masing-masing aku timbang sebanyak 50 gram. Jadi total satu resep ini dapat 15 buah ya. Aku timbang supaya nanti ukurannya sama rata. Tapi kalau nggak ada timbangan boleh dikira-kira aja. Kalau mau lebih banyak hasilnya boleh ditimbang 35-37 gram, itu bisa lebih dari 15 buah. Nah ini dia teman-teman, kemudian tinggal dibentuk aja. Di sini akan dipadatkan dulu seperti ini. Setelah padat menyatu, kemudian boleh dibulatkan dan dipipihkan sedikit. Nah kayak gini teman-teman, rapikan bagian samping dan beri lubang di tengah. Nah ini udah selesai, gampang banget ya cara buatnya. Bulatkan, kemudian dipipihkan, rapikan di bagian samping, kemudian ini dilubangi di bagian tengah. Kemudian kalau teman-teman mau diisi di bagian dalamnya menggunakan isian coklat atau keju oles boleh banget. Caranya juga gampang aja, ini tinggal dibentuk memanjang kemudian dipipihkan. Untuk di bagian tengah sedikit lebih dalam ya pipihkannya. Nah kayak gini. Dan beri isian, di sini aku pakai selai coklat
Boleh pakai keju oles atau sesuai selera aja ya. Isinya secukupnya, jangan terlalu banyak karena nanti akan rawan bocor. Kemudian jimpit-jimpit seperti ini. Jangan sampai ada lubang supaya cairan coklatnya atau selainya itu enggak bocor ke luar pada saat menggoreng. Dirapihkan seperti ini. Kalau misalkan ada yang lubang, ditambal aja ya kayak gini. Nah, ini sudah selesai, tinggal disambung dari ujung ke ujung dan dirapatkan. Gampang juga ya, dengan isian juga, yang penting isinya nggak terlalu banyak. Ini sudah selesai, kemudian lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai, ini tinggal dibaluri menggunakan wijen. Di sini aku pakai wijen secukupnya, kurang lebih 100 gram. Kemudian aku siapkan air matang. Caranya gampang, tinggal dicelupin aja ya teman-teman, jangan terlalu lama, asal basah aja. Kemudian masuk ke wijen, diguling-guling dan sedikit ditekan supaya menempel. Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan lama-lama, cukup beberapa detik aja terus pindah ke wijennya. Mau digoyang-goyang kayak tadi atau mau ditekan-tekan menggunakan tangan juga boleh, bebas aja ya. Kemudian lakukan atau baluri semuanya menggunakan wijen sampai selesai. Ini sudah selesai, siap untuk digoreng, tapi kalau mau ditunggu dulu 15-30 menit di dalam kulkas supaya wijennya lebih menempel. Ini aku langsung goreng aja ya teman-teman. Jadi minyaknya kalau udah agak panas boleh langsung dimasukkan. Nah, lihat ya, banyak banget wijen yang terlepas, tapi nggak apa-apa. Digoreng menggunakan api sedang, cenderung ke kecil, jangan terlalu besar ya karena rawan mentah di bagian dalam. Kemudian kalau sudah kecoklatan boleh dibalik, cukup 1 kali balik aja langsung diangkat. Pastikan ya menggorengnya dengan kering gitu ya, jadi jangan masih basah udah diangkat, karena menurut aku kering jauh lebih enak, lebih kecoklatan itu lebih enak, tapi jangan sampai gosong. Nah, ini sudah kecoklatan, ini aku angkat. Aku goreng separuh ya teman-teman, dan sisanya aku taruh untuk stok frozen food. Tahan semingguan teman-teman, yang penting ditaruh di freezer. Kalau teman-teman mau goreng tinggal dikeluarkan, taruh dulu dalam chiller atau didiamkan di suhu ruang selama 1-2 jam baru digoreng. Nah, ini dia teman-teman, donat pisang wijennya sudah matang. Ini cocok banget kalau dimakan selagi hangat. Walaupun kalau misalkan udah dingin juga kayaknya nggak keras ya teman-teman, dia tetap lembut. Nah, untuk tekstur bagian dalamnya memang dia lembut banget, dan di bagian luarnya dia lebih ke crispy-nya gitu. Ini aku cobain, bismillah. Nah teman-teman, ini menurut aku agak manis ya, karena pisangnya tadi kematangan. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu suka manis boleh dikurangin untuk gulanya. Untuk teksturnya sendiri di sini ada kriuk dari wijen dan juga crispy-nya dari adonannya sendiri. Enak banget, dalamnya lembut, manis dan kenyal. Untuk yang rasa coklat menurut aku jauh lebih enak ya, karena ada sensasi pahit dari dark coklatnya. Resep ini recommended teman-teman, anti gagal, yang penting diikutin step-stepnya sampai berhasil ya. Kalau teman-teman berhasil recook di rumah, jangan lupa tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep donat pisang wijen kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.